Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mahendra, NIM 10564110519, kelas IP 4C, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedatangan junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN. Adapun maksud dan tujuan dari ASEAN itu sendiri adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dan semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai, yaitu untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka. Kemudian yang selanjutnya, untuk mempromosikan studi ASEAN dan untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama. Transformasi kerjasama terhadap anggota ASEAN. Terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama yaitu kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dan menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Kemudian poin yang kedua yaitu masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan sejahtera, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial itu sendiri. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadi ASEAN, tetapi berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu masyarakat ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam masyarakat ASEAN itu sendiri, yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Kemudian yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara dan anggota negara ASEAN itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu masyarakat sosial budaya ASEAN, yaitu yang ditunjukkan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Kontinuitas masyarakat ASEAN. Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015, pada KTT ke 27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan 2 kesepakatan utama, yaitu kesepakatan pertama, Kuala Lumpur Declaration of the Establishment of the ASEAN Community, yang secara resmi mencanangkan pembentukan masyarakat ASEAN. Kemudian kesepakatan yang kedua yaitu ASEAN 2025 yang memuat peta jalan ASEAN untuk 1.
dasawarsa ke depan. Pada kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategi implementasi masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Ya baik, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.